Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalatu Syafa'ah dengan NIM 25183. Di sini pertama saya akan menjelaskan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya membuat aplikasi pendaftaran seminar berbasis web, yaitu judulnya Seminarku. Tujuannya untuk memudahkan proses pendaftaran peserta dan memudahkan panitia juga untuk mengelola datanya. Dalam aplikasi ini terdapat tiga halaman yaitu home, daftar, dan kontak. Pada halaman home ini merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Nah, pada halaman ini terdapat informasi mengenai seminar, judul seminarnya, tanggalnya, dan lokasi seminarnya yang akan diadakan. Lalu di sini terdapat button daftar sekarang. Nah, button ini jika diklik, maka dia akan mengarah ke halaman pendaftaran. Pada halaman pendaftaran ini, pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari nama lengkap, email, jenis kelamin, dan kategori pesertanya. Nah, di halaman ini selain form pendaftaran, juga terdapat informasi kuota seminar dan tabel data peserta, serta fitur pencarian. Dan nanti jika pengguna udah ngisi form lalu disubmit, maka dia akan masuk ke data peserta dan kuota seminarnya akan terisi otomatis. Dan yang ketiga itu pada halaman kontak. Pada halaman kontak ini, untuk memberikan informasi kepada peserta apabila ingin menghubungi panitia seminar. Untuk fiturnya itu, fitur kuota seminarnya itu, di sini saya memaksimalkan pesertanya itu 3 orang. Sebagai contoh, jika jumlah peserta yang sudah terdaftar itu akan dihitung secara otomatis dan akan ditampilkan pada bagian kuota. Jadi, nanti misal kuotanya penuh, maka tombol submit ini akan dinonaktifkan. Jadi, tidak ada peserta yang dapat mendaftar. Nah, untuk fitur form pendaftaran, itu ada validasi. Jika namanya kosong, seperti ini, maka dia akan muncul pesan, nama lengkap wajib diisi. Jadi, harus diisi terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang email. Jika tidak diisi, maka dia akan muncul pesan atau format emailnya salah, maka dia akan muncul pesan juga format email tidak valid. Lalu untuk yang jenis kelamin dan kategori sama akan muncul pesan juga jika tidak dipilih. Nah, kategori ini ada 2. Ada kategori mahasiswa dan kategori umum. Setelah data valid, sistem akan menghitung HTM secara otomatis. Harga normalnya itu adalah 15.000. Jadi untuk kategori mahasiswa, dia akan diberikan diskon sebesar 30%. Misal mahasiswa, dari tombol submit, dia akan masuk ke tabel data peserta. Dan jika dia memilih kategori mahasiswa, dia akan mendapatkan potongan diskon 30%. Jadi dia hanya membayar 10.500. Dan di sini juga terdapat fitur untuk hapus data. Ini untuk digunakan menghapus data peserta yang sudah terdaftar. Ketika data dihapus, maka jumlah kuota peserta akan diperbarui secara otomatis. Nah, ini jika kuotanya full, contoh,
Ini jika umum, maka harganya akan normal. Jadi dia akan membayar 15.000. Nah, ini untuk contoh jika kuotanya full. Nah, sini kan batas maksimalnya 3. Nah, jika udah full, maka tombol submitnya akan nonaktif. Jadi tidak bisa daftar lagi. Nah, ini untuk hapus datanya. Jadi nanti otomatis ke update kuotanya. Lalu di sini pada bagian tabel peserta juga terdapat fitur search, di mana fitur ini digunakan untuk memungkinkan mencari peserta berdasarkan namanya. Jadi pengguna mengetikkan nama di sini, maka tabel akan secara otomatis menampilkan data yang sesuai. Misal, nih, dia langsung akan memunculkan nama yang sesuai dengan yang kita cari. Lalu di sini ada fitur tambahan local storage. Sebagai fitur ini untuk nyimpan data peserta ke dalam browser. Dengan adanya local storage ini, data peserta tidak akan hilang ketika halaman direfresh atau ditutup sementara. Ini contohnya. Nah, maka data pesertanya tetap ada meskipun direfresh. Lalu untuk evaluasi aplikasinya itu berdasarkan hasil pengujian aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan. Dan ini juga udah responsif. Jika dia layarnya kecil, maka dia akan mengikuti sesuai dengan layarnya. Dia akan Navigasinya akan menjadi tombol menu hamburger gini. Dia akan mengikuti layarnya. Lalu untuk evaluasi aplikasinya itu berdasarkan pengujiannya ada beberapa kelebihannya, yaitu tampilannya sederhana dan mudah digunakan, udah responsif, lalu memiliki validasi from, memiliki fitur pencarian, dan memiliki sistem kuota peserta, dan memiliki penyimpanan data menggunakan local storage. Untuk kekurangannya mungkin di sini belum ada buat upload bukti pembayarannya, yaitu berupa PDF. Dan untuk pengembangan lanjutannya mungkin saya akan menambahkan ekspor data untuk PDF itu untuk mengupload bukti pembayarannya. Baik, untuk revisian pertamanya itu ada pada yaitu harus ada kuota seminar dan HTM. Di sini udah ada kuota buat seminarnya, ada kuota maksimalnya, dan di sini juga terdapat HTM harga normal. Harga normalnya itu 15.000. Tapi jika untuk mahasiswa dia dapat potongan 30%. Dan revisian kedua itu terdapat pada halaman home, di mana tepatnya pada bagian tanggal. Nah, pada bagian tanggal ini harus ada underline-nya. Sini bakal saya ubah. Jadi pada bagian tanggal ini terdapat underline. Nah, di sini sudah terdapat underline-nya. Lalu yang ketiga itu pada bagian
jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini jika laki-laki dia muncul pesan kayak nggak bisa dipilih, tapi kalau perempuan itu bisa dipilih. Jadi pada bagian laki-laki ini tulis dengan ID pesan kemudian kelasnya teks kemudian lalu pada bagian JavaScript-nya banyak update kuota ini sekarang pada bagian jenis kelamin ini jika dipilih laki-laki itu tidak bakal bisa dia akan muncul pesan peserta laki-laki tidak boleh dipilih dan yang bisa perempuan. Jika dipilih perempuan dia bisa. Baik, sekian presentasi aplikasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.